Mantra Mak Jaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kutatan capak bulu, jaka sorot ciceng, mape sau nawa-nawa. Ia manena tahu makita masesung mana. Baraka Nabi Yusufu, barakatmu, cahaya Nabi Yusufu, cahayamu. Kun fayakun, baraka la ilaha illallah. Terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya tarik puncak gunung, sisir dorong sekali, melegakan perasaan. Semua orang yang melihat dengan saling berlomba-lomba. Berkat Nabi Yusuf, berkatmu, cahaya Nabi Yusuf, cahayamu. Jadi maka jadilah. Mantra Mak Bedak. Bismillahirrahmanirrahim. Baraka ri Allah Ta'ala, bedak ri Nabi Yusufu, upaendre ri rupamu. Mumacaya ri rupamu, cahaya Nabi Yusufu, cahayamu. Baraka Nabi Yusufu, barakamu. Mutudang si pada bidadari ri lale suruga. 270 wenina, purana tudap boting. Mumacaya mupi ri alisimu. Ia manena padamu turi panjaji. Ri Allah Ta'ala, makita mamuji mana. Kun fayakun, baraka la ilaha illallah. Terjemahannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berkat pada Allah yang Maha Esa. Bedak pada Nabi Yusuf kukenakan di wajahmu, agar bercahaya di wajahmu. Cahaya Nabi Yusuf berkatmu. 270 malam setelah duduk bersanding, masih tetap bersinar di alismu. Semua sesama ciptaan Allah. Memandang pada memuji, jadi maka jadilah, berkat tiada Tuhan selain Allah. Mantra Mandi. Uai bupunna alipatima ucemme. Uai pole ri Mekah, denne pole ri suruga, ucemmeangi nyawaku watakaleku, kumalolo pulana. Baraka. Terjemahannya, air sumur Ali dan Fatimah kumandi. Air dari tanah suci Mekah, wudu dari surga, kumandikan jiwa dan ragaku. Awet muda, baraka. Contoh penggunaan kata benda prefiks papa, yaitu makundraira, napuji, pake papa cela iwe. Perempuan itu selalu memakai pemerah bibir. Contoh penggunaan kata kerja prefiks ma. Masapai bola tuti ribone. Tuti mencari rumah di Bone. Yang ketiga, contoh penggunaan kata sifat prefiks temaka. Temaka lopo bolana ituti ribone. Rumah Tuti sangat besar di Bone.
Syarat-syarat cerita yang baik yang pertama adalah harus menarik minat anak dan pendidiknya. Yang kedua, panjangnya cerita sesuai dengan waktu konsentrasi anak, minatnya, dan pengalamannya. Yang ketiga, tidak melanggar syariah. Yang keempat, tidak ada bahaya di dalamnya. Kesimpulan cerita La Besok si bawah lauta. Engka to dua to kasiasi. Oroane mak bali bola. Sewa peso, sewa mauta. Ia mi pada palaona eso-eso. Tajeng pasti deka rito laloe. Sewa utu mak kedai lauta. Pede lao esoe, pede manipi wita papoleata. Mape bali ni La Peso makeda. Talau pelek lele ribolana to sugi e. Pape bajana lao ni 2 euro ribolana to sugi e lele papalewali 5. Desa kua sajan renuna nasaba maega rakai ngimete ya rega na calarangi tange. Narapi ni sewa cerita ia naritu ricopo na bulu mania engka gelempo batu malopo rilalena engka parewa maega. Naikia degaga tawarani rakyai nasaba engka pangondroana ia naritu ora sasa pakanre tau. Unsur-unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema yaitu suatu yang menjadi dasar cerita, suatu yang menjiwai cerita atau suatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Yang kedua yaitu alur cerita. Yang ketiga latar atau setting. Yang keempat sudut pandang. Yang kelima penokohan atau perwatakan. Yang keenam konflik cerita. Yang ketujuh pesan atau amanat. Unsur-unsur intrinsik cerita Babara Sanji yang pertama adalah tema. Temanya yaitu Atuo-tuo Rilinona Pak Barasanji, kehidupan di dunia Pak Barasanji. Yang kedua, konflik cerita yaitu Teri Irina nasaba malupui naikia de gaga doina indona. Rina menangis karena kelaparan, namun ibunya tidak memiliki uang. Pesan yang terkandung dalam cerita Pak Barasanji yaitu disuruki sabara nareko nakeneki pacoba. Kita harus sabar jika kita terkena musibah.